Selamat pagi, salam sejahtera, shalom untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 22 Oktober 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Besar kuasa-Mu ya Tuhan kami, dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau telah memberkati kami dan melindungi kami dalam melewati satu hari di malam yang gelap, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan dan juga segala pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami, melalui apa yang kami terima di dalam kesehatan kami dan juga kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami telah menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk diisi oleh firman Tuhan yang akan menuntun langkah dan hidup kami dalam satu hari ini. Berkati firman-Mu ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan dan juga boleh menjadi terang dalam kehidupan kami untuk menerangi kehidupan kami dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-9. Dikatakan demikian, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bahasa Batak dikatakan, Tigordo patik ni Jahoba, akasi palas roha. Pitado patik ni Jahoba, dipatiurdo parnidaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, yang pertama yang Tuhan lakukan kepada manusia yang pertama itu, Tuhan memberikan titah atau perintah untuk hidup di dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk dilakukan dan dituruti supaya mereka hidup. Tuhan juga menetapkan ada banyak aturan yang harus diikuti oleh umat-Nya dan kita juga. Apa yang harus diperhatikan dalam hidup, apa yang harus dipatuhi, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh
dilakukan manusia. Dan melalui perintah dan titah itu, kita diiring atau kita digiring untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu dilakukan oleh Tuhan kepada manusia, supaya manusia itu hidup teratur, tertib, dan tidak terjadi kekacauan. Dan kehidupan manusia itu juga sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari Tuhan dan juga bimbingannya. Demikianlah pemazmur dalam nas ini menyatakan kepada kita manfaat dari titah dan perintah Tuhan itu. Dikatakan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Hukum-hukum Tuhan dalam pandangan Daud lebih indah dari emas tua sekalipun, dan lebih manis daripada madu. Ia pun bersaksi bahwa orang yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan itu, dia akan mendapatkan upah yang besar. Ketika kita percaya dan bergantung kepada firman Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan, kekuatan, dan semangat hidup. Dan ketika manusia itu mau taat dan setia dalam melaksanakan titah atau perintah Tuhan di dalam hidupnya, maka dia atau kita akan dituntun ke jalan yang benar. Dan kita akan dituntun juga untuk mengenal akan dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa membohongi bahwa dari cara hidup kita bisa dikenal apakah kita akrab, intim, bersahabat, karib dengan Tuhan atau tidak. Orang yang mau taat dan hidup dalam titah atau perintah Tuhan, maka hidup dan kepribadiannya pasti berbeda dari orang-orang yang tidak taat dan yang tidak setia, termasuk berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Baik dalam kecerdasannya, baik dalam suasana hatinya sekalipun. Bahkan ketika pergumulan hidup menghimpit melanda, firman Tuhan dihadirkan dan tinggal diam dalam hatinya, maka Tuhan akan menyempurnakan semuanya dan dikatakan dapat memberikan kesegaran bagi jiwa dan memberikan pengharapan baru. Dikatakan dalam nas ini titah itu tepat, tidak ada yang salah. Titah Tuhan itu murni, tidak ada udang di balik batu. Apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, maka itu akan Dia genapi. Itulah jaminan firman Tuhan. Sehingga melalui itu kita menemukan hal-hal yang membuat kita bersuka cita. Orang yang menghidupi firman Tuhan itu di dalam hidupnya, dia tidak akan mau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Apapun yang terjadi, jiwanya tetap segar dan hatinya tetap bersuka cita. Kesegaran dan kesukaan itu akan memancar keluar dari matanya, sehingga orang lain dapat menyaksikannya, mengalami kesegaran jiwa itu. Dan kita juga perlu untuk mendapatkan hikmat untuk dapat terus mengalami kemenangan dalam hidup ini, serta mampu mengatasi berbagai macam pergumulan hidup dan dapat mengendalikan diri. Maka hiduplah dalam hukum-hukum Tuhan dan taatilah segala perintah Tuhan, supaya hidup kita boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan kita mendapatkan sukacita dan ketenangan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
kami persembahkan kepadamu, di mana pada saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, yang mengajak kami Tuhan untuk tetap taat dan setia kepada perintah Tuhan, yang membawa kami kepada pengenalan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kami, dan membawa kami untuk dapat mengerti dengan baik akan semua rencana Tuhan dalam kehidupan kami ini, dan juga menuntun kami untuk dapat berjalan di jalan yang benar. Ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Kami sering menyimpang dari hukum-Mu, dari aturan yang sudah Tuhan berikan, dari firman-Mu, sehingga hidup kami semakin jauh, dan kami tidak dapat lagi memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan dan sikap kami setiap hari. Untuk itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon belas kasihan Tuhan, supaya Roh-Mu tetap berdiam di dalam hati dan pikiran kami. Tuhanlah yang menguasai seluruh kehidupan kami ini, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang taat dan setia akan perintah Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami beroleh kemenangan dan beroleh kebahagiaan, kekuatan, dan sukacita. Sempurnakan segala kelemahan kami Tuhan di dalam kasih-Mu. Ketika Tuhan mendapati kami dalam kelemahan kami dan juga dalam kekurangan-kekurangan kami datang berserah kepadamu Tuhan. Melalui kasih-Mu, melalui anugerah-Mu Tuhan. Kiranya itu yang memampukan kami untuk dapat berdiri kokoh di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Kasihani kami Tuhan. Berkati juga pekerjaan kami dalam satu hari ini. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi. Dan berkati seluruh bangsa dan negara kami ini. Dan juga gereja-Mu. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta visi misi mereka di tengah-tengah dunia ini. Agar gereja-Mu, bangsa dan negara kami ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami tetap menyapa dari tempat ini. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.